lagi pada pembahasan Bincang Sejarah. Sejarah asik, sejarah sip. Pada pembahasan kita akan membahas mengenai perang proksi menjadi penghancur persatuan dan kesatuan suatu negara. Ancaman dari suatu negara tidak terlepas dari hancurnya kesatuan dan persatuan. Adanya perbedaan bahwa negara tersebut terseret arus yang memiliki dampak besar untuk negara tersebut dan ancaman dapat menyerang ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal lainnya adalah adanya ancaman daripada faktor eksternal, salah satunya perang proksi. Perang proksi merupakan suatu perang ketika lawan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan perlawanan. Pada bidang pemerintahan negara yang elit, kekuasaan digunakan oleh para aktor untuk melangsungkan proksi terhadap negara yang memiliki tingkatan berbeda dengan kaum elit tersebut. Agar sebuah konflik dapat dikategorikan proksi, apabila pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan faktor eksternal. Hubungan ini dapat berupa pendanaan, militer, penyediaan senjata, serta dukungan lain yang sekiranya dapat membantu. Pada perang proksi ini, tidak hanya berperang menggunakan kekuatan militer saja, tetapi melalui berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Perang proksi ini menghindari konfrontasi secara langsung, karena hal lain akan menimbulkan sesuatu yang lebih besar untuk kedepannya. Perang proksi merupakan suatu ancaman besar yang sudah terjadi sejak berlangsungnya Perang Dingin, di mana masing-masing blok beradu dan menaruh kepentingan pribadi. Perang ini adalah bentuk ancaman besar bagi suatu negara, karena terjadinya perang ini dapat menghilangkan hakikat negara tersebut untuk bersatu dan meninggikan kedaulatan. Negara yang terprovokasi berdampak sangat besar untuk ke depan hari, karena akan meninggalkan jejak sejarah yang suram akan sebuah peperangan dan kekacauan. Pada video ini kami akan mengulas bersama perang proksi pasca terjadinya Perang Dingin, membahas apakah di masa kini masih terdeteksi terjadinya perang proksi, dan pembahasan mengenai bagaimana suatu negara dapat meminimalisir atau dapat menghindari terjadinya perang proksi. Setelah mengetahui definisi dari proxy war yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian kita akan masuk ke pembahasan perang proksi awal pasca Perang Dingin. Perang proksi menjadi hal yang umum sejak berakhirnya Perang Dunia II dan munculnya Perang Dingin. Hal ini dikarenakan oleh sejumlah alasan. Terkhusus pada masa Perang Dingin, ini terjadi karena ketakutan bahwa konflik langsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet akan mengakibatkan perang nuklir dan kehancuran total dari semua partisipan. Selain itu, Uni Soviet, terutama ketika menjelang akhir Perang Dunia II, tidak memiliki cukup sumber daya untuk langsung melawan Amerika Serikat. Sedangkan untuk Amerika, media mereka masih memiliki pengaruh besar pada kebijakan di Amerika Serikat. Ketika Perang Besar atau Perang Dunia II berakhir, media dan masyarakat umum sering memiliki pandangan anti-perang, sehingga ketika ini terjadi, AS memerlukan untuk memberikan justifikasi yang berat atau kebenaran yang berat untuk maju berperang. Ketika mereka tidak dapat melakukannya, Amerika Serikat terpaksa untuk memiliki tangan lain untuk melakukan perang. Contoh dari situasi ini adalah ketika Amerika Serikat tidak secara langsung terlibat dalam perang antara Soviet melawan Afghanistan, melainkan Amerika hanya memilih untuk memasok dan mendanai mujahidin. Sebelum ini harus ada catatan, ketika perang Soviet Afghanistan terjadi, itu 4 tahun setelah berakhirnya Perang Vietnam, di mana dalam Perang Vietnam ini Amerika Serikat sendiri mendapatkan kerugian besar dan mengalami kekalahan di sana, baik dari segi material maupun dari segi militer. Ketika pasca Perang Dingin, di mana isu perang nuklir tidak lagi menjadi isu utama, maka yang muncul adalah isu ekonomi, teknologi, hak asasi manusia, serta isu lingkungan. Bahkan dewasa ini, struggle for power and the power of influence berlangsung di luar isu keamanan dan politik, walaupun pada akhirnya tetap menyentuh kepentingan keamanan dan politik internasional maupun politik domestik suatu negara. Pada hakikatnya, segala bentuk proksi yang dilakukan oleh kekuatan besar pada suatu negara, baik melalui elit politik maupun non-governmental official, adalah dalam rangka struggle for power ataupun power of influence. Namun motif ini belum tentu ingin menduduki, karena akan berhadapan dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain.
Namun demikian, dalam beberapa kasus intervensi dilakukan untuk mengganti rezim yang berkuasa, seperti halnya Arab Spring, atau mempengaruhi para pemimpin politik yang ada di kawasan Amerika Latin dan juga di Afrika, dan tentunya pada akhirnya melanggengkan kekuasaan negara-negara besar di panggung politik internasional, baik dalam kerangka kekuasaan atau power maupun pengaruh influence. Waspada, perang proksi mengintai Indonesia. Perang proksi merupakan perang perpanjangan tangan yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan pihak ketiga yang berasal dari dalam negara itu sendiri. Dalam bentuk perang proksi yang pernah terjadi di Indonesia yang sangat beragam, di mana di masa sekarang saat perkembangan teknologi semakin pesat dan juga canggih, perang proksi semakin beragam macamnya. Berbagai komponen bangsa dapat dimanfaatkan oleh pihak luar untuk melemahkan kekuatan negara tanpa melalui perang konvensional. Tahukah kalian, 70% konflik perang di dunia dilatari perebutan sumber daya alam. Sejak Perang Dunia I hingga kini terjadi 112 peristiwa perang proksi, yaitu perang yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi konflik untuk menimbulkan instabilitas negara. Kini, perang proksi juga sedang terjadi di Indonesia. Indonesia menjadi target perebutan negara asing karena kekayaan sumber daya alamnya. Adapun bentuk-bentuk perang proksi di Indonesia, yang pertama, kerusakan akibat terselutnya konflik horizontal di daerah. Yang kedua, penanaman bibit paham radikalisme dan juga anti Pancasila. Yang ketiga, penyebaran hoaks di media maya agar terjadi distorsi informasi. Yang keempat, menghembuskan isu SARA agar terjadi instabilitas keamanan. Yang kelima, ragam demonstrasi massa dengan tuntutan yang tidak relevan. Yang keenam, pemaksaan menggantikan dasar negara dengan sistem ideologi lain. Yang ketujuh, memicu sentimen agama melalui teror bom di tempat ibadah. Nah, tadi udah banyak dijelaskan mengenai apa itu proxy war atau perang proksi. Tapi, ada gak sih cara untuk meminimalisir atau bahkan menghindari proxy war itu sendiri? Tentu ada dong. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh negara agar dapat meminimalisir atau bahkan terhindar dari proxy war. Yang pertama adalah selalu menciptakan hubungan yang baik dengan negara lain, sehingga diharapkan tidak timbul rasa untuk bersaing secara berlebihan terhadap negara lain. Menciptakan perdamaian di antara negara-negara lain di dunia adalah cara yang sangat tepat untuk menghindari adanya perang proksi. Yang kedua adalah negara membuat badan khusus atau badan intelijen yang profesional yang dapat mendeteksi adanya ancaman perang proksi yang dilakukan oleh negara lain. Yang ketiga dan yang terpenting adalah meningkatkan kemampuan militer serta keamanan nasional harus dilakukan. Khawatir perang proksi benar-benar terjadi, maka dari itu pertahanan negara secara langsung yang dilakukan oleh kekuatan militer harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan